Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Bungaran Jeremy Jonathan Butar-Butar, NIM 2023-11086, yang mengambil mata kuliah Sistem Kontrol Industri kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu membuat presentasi penerapan dari SCADA, yaitu Supervisory Control and Data Acquisition, pada pembangkit listrik tenaga hybrid. Di mana di sini saya menggunakan pembangkit listrik, Pico Hydro dan juga PLTS. Nah, Pico Hydro ini merupakan pembangkit listrik yang dimana dia memanfaatkan aliran dari sungai maupun air terjun yang kita ketahui dari aliran tersebut atau arus dari sungai tersebut akan memutar generator sehingga menghasilkan listrik. Untuk PLTS sendiri sama seperti sebelumnya, bahwa pembangkit listrik yang memanfaatkan energi cahaya matahari sehingga akan diterima oleh photovoltaic lalu menghasilkan yang namanya energi listrik. Nah, di sini kita akan membahas dari si SCADA-nya dulu, yaitu SCADA atau Supervisory Control and Data Acquisition. Adalah suatu sistem kendali dan pemantauan yang digunakan untuk mengawasi, mengumpulkan data, serta mengendalikan proses industri secara real-time dari jarak jauh. Sistem ini mengintegrasikan perangkat keras, yaitu sensor, aktuator, remote terminal unit, atau PLC. Dengan perangkat lunak seperti HMI atau SCADA software, sehingga operator dapat memantau kondisi proses, mendeteksi adanya gangguan, dan mengendalikan peralatan melalui komputer pusat. Pada jurnal ini, SCADA dijelaskan sebagai solusi yang sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, keandalan, dan keamanan pada sistem industri modern. Adapun 5 fungsi dari SCADA pada jurnal ini yaitu mengumpulkan data dari sensor atau perangkat lapangan atau data acquisition. Kemudian mengirimkan data ke pusat kendali untuk dipantau oleh operator. Kemudian mengendalikan perangkat lapangan seperti katup, motor atau generator, dan juga breaker. Kemudian SCADA juga menyediakan HMI agar operator dapat mengawasi sistem secara visual. Lalu menyimpan data historis untuk analisis performa dan prediksi dari adanya gangguan. Nah, di jurnal ini juga ada pengimplementasian atau penggunaan dari si SCADA sendiri. Pertama, dapat dilihat dari energi terbarukan PLTS, yaitu dapat memantau output daya pada pembangkit listrik tenaga surya, dapat melihat suhu panel, sudut kemiringan dari PLTS, serta integrasi dengan IoT untuk pengendalian secara otomatis. Kemudian meningkatkan efisiensi operasional, keamanan, serta memudahkan operator dalam pengambilan keputusan berbasis data real-time dan dapat mengirimkan data secara jarak jauh. Kemudian industri manufaktur yaitu mengontrol proses produksi, mesin, dan konveyor agar efisien dan minim downtime. Kemudian dapat juga menjaga sistem air dan utility atau utilitas, di mana SCADA ini dapat mengawasi level dari tangki atau aktuator lainnya atau pompa tekanan dari Pico Hydro tadi, serta kualitas air dari pusat kendali kita. Kemudian SCADA juga dapat mengatur atau memantau aliran daya, mendeteksi adanya gangguan, serta mengendalikan breaker dan peralatan gardu secara jarak jauh. Di sini saya membuat prinsip kerja dari SCADA, di mana pada bagian bawah itu terdapat instrumentation input atau teman-teman itu biasa dengarnya itu kayak field device. Itu merupakan perangkat lapangan yang dimana dia itu berisi sensor maupun instrumen atau pengukur lainnya seperti tegangan, arus, tekanan air, dan juga level cairan. Kemudian hasil dari pembacaan tersebut masuk ke yang namanya RTU atau Remote Terminal Unit, di mana di sini kita bisa menggunakan yang namanya PLC. Fungsinya apa? Untuk mengumpulkan data dari hasil pembacaan sensor tersebut dan akan mengirimkannya ke pusat kendali. Untuk mengirimkannya ke pusat kendali, kita membutuhkan yang namanya jaringan komunikasi. Di sini, pada jurnal ini, dia menggunakan yang namanya bisa melalui radio, seluler, atau juga jaringan IoT. Kemudian, data yang dikirimkan oleh remote terminal unit tersebut diterima oleh operator terminal, di mana pada bagian ini operator dapat melihat dan juga memantau kondisi dari suatu sistem secara real time dan juga dapat
dapat mengendalikan lah, seperti mengintegrasikan antara sistem di mana kita dapat berinteraksi dengan sistem tersebut melalui yang namanya tampilan dari HMI. Kemudian ada juga alarm monitoring, yaitu memberikan peringatan jika terjadi suatu kondisi yang abnormal pada suatu sistem kita. Kemudian di sini ada juga tambahan sedikit, yaitu control system adjustment atau suatu controller yang dapat merubah nilai dari suatu controllernya apabila parameter atau plan yang diukur mengalami adanya faktor eksternal yang dapat mengubah cara kerja atau kinerja dari sistem tersebut. Segitu dari prinsip kerja, kita langsung masuk ke plus minus atau tantangan dan juga manfaat dari penggunaan SCADA ini. Tantangannya yaitu SCADA ini masih rawan terkena serangan dari hacker atau serangan dari cyber. Karena SCADA itu masih membutuhkan jaringan komunikasi, yang dimana di sini kita menggunakan yang namanya IoT. Lalu biaya implementasi yang tinggi, karena pada sistem SCADA ini kita itu memantau sistem yang bisa dibilang cukup besar lah. Jadi membutuhkan perangkat keras dan perangkat lunak sehingga butuh biaya awal yang besar. Kemudian dia itu kebergantungan terhadap jaringan karena komunikasi antara RTU dengan pusat kendali itu membutuhkan komunikasi yang stabil untuk memonitoring secara real time. Kemudian keterbatasan SDM, yaitu operator harus terlatih agar dapat mengoperasikan SCADA dengan benar. Nah, di sini juga ada manfaat dari penggunaan SCADA, yaitu dapat memonitoring sistem secara real time, dapat mengontrol sistem dari jarak jauh, kemudian efisiensi operasional, yaitu misal kita berada di Jakarta dan pembangkit kita itu berada di Jawa Tengah. Kita dapat memantau sistem kita melalui jarak jauh dan secara real time. Kemudian alarm dan deteksi cepat, yaitu apabila ada kondisi yang abnormal terjadi pada sistem kita langsung dapat merespon sistem tersebut dengan adanya alarm dan deteksi dari sistem kita ini. Kemudian dapat menyimpan analisis dan juga data-data yang dihasilkan dari sistem kita. Nah, ini juga suatu keunggulan dari SCADA, di mana kita dapat memonitoring sistem dari SCADA tersebut. Di mana di jurnal ini dia menggunakan sistem IoT. Kita bisa memantau hasil pembacaan dari PLTS, dari pembangkit pikohidro, dan juga berapa output daya yang masuk ke baterai. Di sini dapat kita pantau melalui yang namanya IoT atau Internet of Things. Nah, kita masuk ke kesimpulan. SCADA atau Supervisory Control and Data Acquisition merupakan suatu sistem kendali dan pemantauan yang sangat penting dalam industri modern, terutama di bidang energi dan utility. Dengan mengintegrasikan sensor, RTU atau PLC, jaringan komunikasi, dan HMI, SCADA mampu memberikan pemantauan secara real-time, kontrol jarak jauh, serta penyimpanan data untuk analisis. Meskipun menghadapi tantangan berupa keamanan cyber, biaya implementasi, dan kompleksitas integrasi, manfaat yang ditawarkan SCADA jauh lebih menguntungkan, yaitu dapat meningkatkan efisiensi, keandalan, dan respon cepat terhadap gangguan. Oleh karena itu, SCADA menjadi salah satu solusi yang efektif untuk mendukung otomasi industri di era digital 4.0 ini. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Maaf bila ada salah kata dan pengucapan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.